Baik, sebelum dimulai, silakan yang 2A, yang S1A ya, yang belum absen, ada waktu. Ini hostnya siapa ini? Yang ini silakan saya bisa dijadikan co-host. Sudah bisa share screen sepertinya, Pak. Oke, udah. Baik, sambil nunggu teman yang masih ya baru 39 ya, yang lain belum. Mungkin ada pertanyaan dari kuliah yang lalu, barangkali silakan. Tidak perlu malu-malu, lewat chatting boleh, artinya lewat chat, kemudian kita jawab langsung juga boleh, kalau audio tidak bermasalah. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa yang namanya statistika itu, khususnya di sini statistika teknik kimia, adalah hanya tool. Karena itu tools atau dalam arti alat, maka Anda harus bisa memakai. This meeting is being recorded. Tepat, yaitu alat itu digunakan buat apa. Anda menggunakan uji Z. Pada saat kapan Anda menggunakan uji Z? Anda menggunakan uji T. Kapan Anda melakukan uji T? Kemudian Anda melakukan uji yang berpasangan. Pada saat kapan itu berpasangan dan kapan tidak berpasangan, itu yang penting. Jadi jangan sampai nanti ada satu sampel yang sebetulnya berpasangan, tapi Anda uji tak berpasangan. Nanti hasilnya meleset masalah. Karena hasilnya meleset, nanti kesimpulan akan salah. Jadi begini, bahwa sebetulnya kalau saudara semua ini melakukan suatu kajian atau penelitian atau apapun juga, mau menganalisa apakah suatu sampel taruhan itu bermakna atau tidak, atau itu memiliki keberartian atau tidak, itu tidak ada pilihan lain, memang harus menggunakan analisis statistika. Jadi sekali lagi, bagi yang mungkin kurang suka statistika atau pihak-pihak yang tidak suka statistika, ya sudah biarkan saja. Karena pada dasarnya statistika itu sudah diterima dunia secara utuh, dalam arti diakui secara ilmiah, itu adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data. Jadi kalau analisis data tanpa statistika, itu nanti hanya opini pribadi sebetulnya. Tampilkan contoh misalkan, ada grafik naik turun, terus Anda cerita, wah ini naik pada saat sekian, optimum sekian, kata siapa optimum gitu kan. Ya itu kan kata yang bikin. Nah, tentunya supaya itu menjadi valid dalam arti bisa objektif diakui siapapun yang membaca, siapapun yang menganalisis, hasilnya itu sama, atau paling tidak hampir sama, itu memang harus dengan metode statistika. Itu memang tidak ada jalan lain ternyata untuk analisis data. Makanya kalau nanti saudara semua ini melakukan tugas akhir atau skripsi dan melakukan suatu metode, maka metode itu bermacam-macam. Maksud saya begini, di dalam pengambilan data Anda punya metode, di dalam menampilkan data Anda punya metode, dalam menganalisis data Anda punya metode. Nah, metode analisis inilah yang selalu digunakan, yaitu dengan menggunakan metode statistika. Kalau membandingkan banyak sampel misalkan, ini sebetulnya gimana sih hasilnya, apakah bisa dianggap sama atau tidak, nah itu tidak ada pilihan lain menggunakan statistika. Kalau hanya ya ini lebih tinggi, ini lebih rendah, ternyata lebih baik, iya kelihatannya, tetapi pada saat diuji belum tentu masalahnya. Jadi seperti itu. Baik, jadi hari ini kita akan masuk ke bagian yang lebih banyak ujinya, yaitu dengan uji yang namanya analysis of variance, yang dalam bahasa Inggrisnya menggunakan istilah ANOVA, atau di dalam bahasa Indonesia analisis variansi atau ANVAR. Baik, saya share screen, saya maximize mudah-mudahan. Baik, analisis of variance atau analisis variansi.
Ini kuliah yang ke-11. Ya, mudah-mudahan Anda tidak ngantuk. Jam 1 itu pas ngantuk-ngantuknya, mungkin apalagi tadi sahur, kemudian belum tidur, wah udah. Isinya sekarang pedes semua. Ya, mudah-mudahan tidak ketiduran dalam kuliah ini. Baik, sasaran pertama adalah menjelaskan karakteristik yang namanya distribusi F. Jadi kita sudah kenal namanya distribusi normal, distribusi Z itu sebetulnya normal, kemudian distribusi T, dan sekarang distribusi F. Yang kedua, melakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah variansi kedua populasi sama. Nah, kalau di dalam uji T dan uji Z kemarin, Anda membahas masalah uji rata-rata, yaitu rata-rata sampel 1, rata-rata sampel 2, apakah sama atau tidak, apakah memenuhi syarat atau tidak, itu adalah rata-rata. Dan itu kalau dari pengukuran nanti namanya akurasi. Sekarang kita ke variansi atau keterserakan data atau ketersebaran data. Ini menunjukkan presisi atau precision, konsistensi data dikatakan. Jadi menguji variansi. Kemudian mendiskusikan ide analysis of variance, yaitu sih gampang. 4, mengorganisasikan data ke dalam one way ANOVA table. Ya, nanti ada one way, ada two way. Jadi ini kayak memudik aja. Nanti one way ada yang bolak-balik boleh. Kemudian melakukan uji hipotesis 2 cara pelakuan atau lebih. Nah, itu adalah kelima dan keenam, mengembangkan confidence interval untuk perbedaan dalam cara perlakuan. Perlakuan itu treatment ya. Jadi begini, mungkin sudah diceritakan dari dosen sebelumnya, bahwa statistika itu awal sekali berkembang itu adalah di ranah pertanian. Aslinya sekali itu arah pertanian ternyata. Di pertanian itu kan ada blok ya, ada kotak-kotak sawah misalkan tanaman itu. Ya sudah saya jelaskan kan waktu ini. Kotak-kotak di blok-blok begini. Ya ini blok A, blok B, blok C. Begitu. Nah dari blok-blok ini kemudian masing-masing biji-biji tanaman dilakukan perlakuan. Nah ini yang dimaksud. Jadi ini ada blok A, misalkan ada blok B, misalkan. Dan masing-masing dikasih pupuk yang berbeda-beda. Atau dibuat suatu kondisi yang berbeda. Namanya perlakuan. Kemudian faktor itu adalah sesuatu yang berpengaruh nanti pada hasil, yaitu respons. Jadi hasil dari perlakuan nanti akan menghasilkan suatu respon. Faktor yang berpengaruh yang namanya orang menyebutnya secara matematis adalah variabel. Baik, karakteristiknya seperti ini. Pertama, anggota distribusi F. Tiap anggota ditentukan oleh 2 parameter, yaitu derajat kebebasan pembilang atau numerator dan derajat kebebasan penyebut atau denumerator. Kemudian, distribusi F adalah kontinu, jadi tidak diskontinu. Ketiga, distribusi F tidak dapat negatif karena variansi adalah kuadrat dari simpangan batu. Sehingga tidak mungkin negatif. Kemudian distribusi F adalah miring ke kanan, positif maksud sebelah kanan. 5 adalah asimptotik. Jadi di sini akan mendapatkan suatu kondisi asimptotik. Dia akan bertemu di garis absisnya itu di jauh tak terhingga. Baik, Anda perhatikan dari kurva ini. Pada derajat kebebasan antara numerator dan denumerator yang besar, ternyata kurvanya mendekati distribusi normal. Anda perhatikan. Pada derajat kebebasan yang makin mengecil, ternyata bentuknya semakin berbentuk yang tidak simetris. Naik, kemudian turun, turunnya agak landai. Ini adalah ciri dari distribusi F. Baik, sekarang kita lihat membandingkan variansi 2 populasi. Jadi yang kita bandingkan adalah variansinya, bukan rata-ratanya. Jadi rata-rata bisa sama, tapi variansi bisa berbeda. Distribusi F dipakai untuk menguji hipotesis variansi dari suatu populasi normal dengan populasi normal yang lain. Jadi ada 2 populasi, yang satu A misalkan dan yang satu B.
Dan variansinya ini mau kita uji. Keterserakan data. Contohnya keterserakan data tentunya kalau ini rata-rata, maka yang bentuk begini berarti rata-rata terserak atau boleh dikata datanya terserak, berserakan, lebar. Sementara kalau datanya nanti begini, berarti ini adalah keterserakannya sempit atau boleh dikata tidak terserak. Jadi antara A dan B ini punya distribusi yang ternyata variansinya berbeda meskipun rata-ratanya sama. Nah, kita bandingkan. Kalau dengan uji T, kita hanya melihat rata-ratanya saja. Dengan data variansi, tapi kita di sini adalah bukan rata-ratanya, tapi variansinya yang kita bandingkan. Oke, sekarang yang kedua. Misalkan, 2 reaktor disetel, misalnya, untuk menghasilkan konversi reaksi yang sama. Kedua konversi reaksi harus sama. Ingin meyakinkan bahwa kenaikan konversi yang sama juga mempunyai variansi yang sama juga. Jadi harapannya adalah variansinya ternyata sama. Loh, kenapa ini kita perlukan? Ingat, variansi adalah berkaitan dengan precision atau ketelitian atau konsistensi. Artinya, kalau variansi sama, berarti reaktor ini konsisten dalam melakukan konversi reaksi, tidak terlalu berserak hasilnya. Jadi semakin sempit datanya atau semakin sempit variansinya, semakin kecil, maka kita dapatkan semakin konsisten. Dengan kata lain, berarti reaktor itu kan semakin bagus. Kita ganti katalisnya, ternyata konversinya kita obrak-obrak, ternyata variansinya ternyata sempit, dalam arti sama saja. Kemudian misalkan kadar pengotor dalam suatu produk boleh jadi sama, tetapi memiliki variansi atau keragaman yang berbeda. Sampel masing-masing sebanyak 10 produk memiliki rata-rata yang sama, tetapi mempunyai variansi keragaman data yang berbeda. Uji variansi adalah dengan membandingkan seperti ini. Uji F dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak N1 dari suatu populasi dan N2 dari populasi yang lain. Uji statistika dirumuskan sebagai berikut, yaitu H0-nya variansinya sama kok. Jadi sekali lagi bahwa kita H0 itu berkaitan dengan tanda sama dengan. Kemudian sigma 1 tidak kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat atau variansi 1 tidak sama dengan variansi 2. Ujinya adalah perbandingan antara kedua variansi. Nah, pertanyaannya mungkin akan tergelitik di sini. Mana yang dijadikan numerator dan mana yang dijadikan denumerator. Untuk hal ini, Anda gunakan yaitu numerator atau pembilang itu lebih besar dibanding yang penyebut. Sehingga nilai F adalah lebih besar 1. Jadi ambil yaitu F besar, S1 kuadrat yang besar dibagi yang kecil. Kalau misalkan ini yang gede S2, Anda balik nilai. Kemudian contoh ini. Misalkan begini, berat suatu produk A dan B dalam suatu produk ditimbang. Dari data berikut dengan memakai level signifikansi 0,1, adakah perbedaan dalam variansi berat? Nah, ini rumusnya itu tadi, jadi saya kira tidak masalah. Baik, ini adalah soalnya. Apakah adakah perbedaan? Yang namanya perbedaan itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat di sini. Variansi. Langkah 1, hipotesis. Selalu. Langkah pertama adalah Anda bikin hipotesis. Pertama, variansi kedua adalah sama. Dan yang kedua, variansi keduanya tidak sama. Itu adalah sebagai H1 atau hipotesis alternatif. Langkah 2, kita tentukan level signifikansi atau taraf signifikansi atau taraf kebermaknaan. Diketahui 0,1. Kemudian ujinya apa?
dengan menggunakan uji statistika adalah memakai distribusi F atau uji F. Karena yang kita uji adalah variansinya. Kemudian, langkah 4, aturan keputusan. Menolak H0 jika F lebih besar daripada alfa per 2, yaitu nu1 dibagi nu2. Ini nu ya sebetulnya ya, bukan V ya. Yaitu pada 0,05, 6, dan 7. 6 adalah derajat kebebasan sampel 1 dan 7 derajat kebebasan sampel 2. Ini tadi sampelnya adalah ada 7 dan 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N sama dengan N1 sama dengan 7. Dan ini sama dengan N2 sama dengan 8. Maka kita dapatkan nu1 atau derajat kebebasan 1 adalah N1 dikurangi 1. Dan nu2 yaitu N2 dikurangi 1. Yang kita dapatkan yaitu ini tadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat di tabel F. Tabel F itu berlembar-lembar dan masing-masing pada derajat kebebasan pada level of signifikansi yang berbeda-beda. Nah, kita lihat ini 6 dan 7. Ini adalah numerator pembilang dan ini adalah penyebut. Kita dapatkan nilainya 3,87. Kita tes apakah nilainya segitu. Nah, sekarang langkah 5, dihitung nilai F dan membuat keputusan. Kita lihat yang berat A. Ternyata S sekian, dan ini adalah S sekian, atau standar deviasinya. Kalau tanpa akar, maka itu adalah variansi. Atau dengan kata lain, kalau ini saya kuadratkan, kita dapatkan adalah nilai variansi. Oh iya ya, ini sebetulnya agak mengganjal sebetulnya. Dosen saya dulu, dosen statistika bilang, bahwa variansi itu bukan kuadrat dari standar deviasi. Tapi sebaliknya, standar deviasi adalah akar dari variansi. Ya sebetulnya etak-etak, ini sama saja sebetulnya. Tetapi gini maksudnya, bahwa standar deviasi itu diperoleh dari variansi. Jadi bukan variansi diperoleh dari standar deviasi. Meskipun ada hubungan, bahwa standar deviasi adalah sama dengan akar dari variansi. Atau dengan secara matematika, kalau A sama dengan B, maka berarti B sama dengan A. Itu aja sih sebetulnya. Cuma yang betul A sama dengan B tadi. Ternyata F-nya adalah 4,23. Nah, kita lihat ternyata tadi 3,87. Atau dengan kata lain, dari hasil ini kita peroleh bahwa kita terpaksa dengan berat hati menolak hipotesis 0, yaitu ada perbedaan dalam variansi berat. Atau dengan kata lain, memang ternyata keragamannya berbeda. Ini kita agak nggak enak juga ya, ternyata hasilnya tidak berbeda. Nah, ternyata berbeda. Nah, ini dengan uji F dengan Excel. Excel lebih enak. Jadi kalau kita lihat, ini menggunakan ANOVA pakai Excel. Kita dapatkan langsung seperti ini, nilai F-nya ini. Ini adalah nilai F critical, 3,866, yaitu 0,87. Ya, kita dapatkan dari sini bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Atau dengan kata lain, hipotesis 0 ditolak. Dan kita menerima hipotesis 1 atau alternatif. Baik, sekarang kita lihat distribusi F dapat dipakai juga untuk uji dua rata-rata atau lebih dari populasi yang sama. Nah, ini jadi sebetulnya aslinya uji F itu untuk variansi sebetulnya. Namanya dibandingkan variansinya. Tapi ternyata melebar bahwa dengan variansi itu kita juga bisa memakai tools F ini digunakan untuk menguji rata-rata, bahkan dua rata-rata atau lebih. Ingat, kalau uji F, uji T hanya bisa sampai 2 populasi. Tidak bisa sampai 3. Karena dibandingkan antara 2 populasi. Kalau F bisa langsung mengetes yaitu sampai 4, 5, 6 populasi serentak. Asumsinya apa? Pertama, ini selalu ya, distribusi normal. Jadi sampel itu mengikuti distribusi normal. Artinya apa? Kalau tidak normal, ya sudah, kita tidak bisa melakukan uji F. Kita lakukan dengan apa? Yaitu yang namanya nanti menggunakan statistika non-parametrik. Yang kedua, populasi memiliki standar deviasi yang sama.
Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, Pak, lah kalau udah sama berarti kan F-nya nanti sama dengan 1. Ya iya, nama juga asumsi. Maksudnya begini, perbedaannya itu tidak signifikan. Gitu, maksudnya. Jadi tidak terlampau berbeda. Sampel dipilih secara acak dan bebas. Ini jelas persyaratan merupakan sampling. Oke, sekarang kita lihat hipotesis 0. Populasi memiliki rata-rata yang sama. Itu hipotesisnya. Semua. Alternatifnya paling sedikit memiliki satu rata-rata yang berbeda. Nah, di sini akhirnya kita tidak bisa tahu rata-rata mana yang berbeda. Hanya mengambil kesimpulan bahwa memang rata-ratanya sama. Rata-ratanya ada yang berbeda. Ini ada yang kita. Loh, lantas buat apa, Pak? Kalau kita mau global, ada sampling, ada populasi 5 misalkan, dan kita ingin tahu rata-ratanya itu secara cepat, ya dengan F. Kalau dengan T, Anda harus bandingin satu-satu nanti. Dari 5 populasi begini, 5 begini. Nanti jadi A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E, terus B dengan C, B, kelamaan itu loh masalah. Baru mengetahui, oh ternyata rata-ratanya sama. Oh ternyata rata-ratanya tidak sama. Kalau ini langsung serentak. Cuma kita belum tahu rata-rata mana yang berbeda. Lumayan lah. Artinya sama atau tidak sama. Gitu. Baik, uji statistikanya adalah distribusi F yang dalam hal ini nanti analisis of variance. Menolak hipotesis 0 jika F hitung lebih besar dibanding F tabel dengan derajat kebebasan pembilang dan penyebut. Jadi H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya sampai dengan mu K. H1 yaitu rata-rata tidak sama. Menolak H0 jika F lebih besar daripada F critical atau F tabel, yaitu alfa, K minus 1 itu adalah pembilang dan N minus K itu adalah penyebut. Nah, apa itu K dan N? Kita lihat begini. Jika K populasi yang diambil sampelnya, berarti samplingnya ada K populasi. Ada K kelompok. Jadi. Maka derajat kebebasan pembilang adalah K minus 1. Kemudian, masing-masing K tadi ternyata ada N observasi ternyata. Kita melakukan N observasi. Bisa sama, bisa tidak. Jadi N di sini bisa bebas. Maka derajat kebebasan penyebut adalah N minus K. Nah, sekarang kita lihat N itu total masalahnya datanya. Dan masing-masing nanti kan kita macam-macam. Mungkin kelompok 1 5 data, kelompok 2 ternyata 6 data, kelompok 3 10 data, kelompok 4 7 data misalkan. Nah, total itu adalah N. Kemudian dikurangi jumlah kelompok atau dalam ini jumlah populasinya itu adalah derajat kebebasan penyebut. Nah, kita lihat ini rumusnya seperti ini. Yaitu kita lihat F sama dengan sum of square total dibagi K minus 1 dibagi dengan sum of square error dibagi dengan N minus K. Sum of square total berarti kita lihat jumlah dari total kuadrat. Sementara sum of square error dari jumlah dari error kuadrat. Errornya dikuadratkan di jumlah, totalnya dikuadratkan di jumlah. Sekarang kita lihat contoh saja dulu. Nanti rumus kesananya lebih nyaman. Kita lihat rata-rata produksi produk A, B, C, D adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, adakah perbedaan dalam rata-rata keempat sampel tersebut? Jadi kita hanya sampai pada konklusi ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Dah itu saja. Mana yang berbeda itu nanti urusan lain kita gunakan, terpaksa sekali kita menggunakan uji T juga. Sekarang kita lihat gunakan level signifikansi misalnya 0,01. Baik, sekarang kita lihat langkah 1 hipotesis 0 yaitu mu A sama dengan mu B sama dengan mu C sama dengan mu D. Jadi mu adalah rata-rata populasi. Kemudian H1 rata-rata tidak sama. Anda boleh nuliskan salah satu rata-rata tidak sama. Kalau ditulis semua itu nanti ada berderet-deret 4 baris. Bisa jadi mu A yang tidak sama dengan mu B.
Mungkin mu B tidak itu banyak nanti. Jadi salah satu tidak sama itu sudah H1 diterima. Kemudian langkah 2, level signifikansi diambil 0,01 sesuai soal. Langkah 3, menetapkan uji statistikanya, yaitu kita karena membandingkan rata-rata lebih dari 2 kelompok, maka dipakai uji F. Kalau hanya 2 kelompok saja, Anda gunakan T cukup. Aturan keputusan, menolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, sekarang kita lihat F hitung itu nanti berapa, F tabelnya di sini pada jumlahnya adalah K 4 minus 1, N 22, dua data minus 4, yang kita dapatkan adalah F pada level signifikansi 0,01, ini pembilang, ini penyebut. Dan ternyata nilainya sesuai tabel adalah 5,09. Baik, sekarang kita lihat menghitung nilai F dan membuat keputusan. Treatment, nah ini ya, begini ya. Jadi ini memang seperti di dalam pertanian. Biasanya orang menggunakan istilah itu adalah treatment. Treatment itu ya apa? Tadi perlakuan. Ada perlakuan, ini ada error. Ingat ya, perlakuan itu berarti kolom. Tadi ada A, B, C, D. Error itu sebetulnya yang ke bawah. Karena seharusnya itu nggak ada error sebetulnya. Kita ngambil data berapapun juga, ke setiap masing-masing kolom, itu mestinya kan sama. Karena datanya itu saja. Adanya perbedaan data, itu adalah berarti adanya error. Makanya, treatment itu sebagai kolom, dan error nanti adalah sebagai baris. Sama square, SST dan SSE, SS total. Baik, sekarang kita lihat di sini ANOVA tabelnya degree of